teman-teman Modul Nusantara, saya Billy Wonka dari Universitas Merdeka Malang. Dan saat ini kita akan jalan-jalan di salah satu situs yang ada di Malang Raya. Nah, kita nanti di dalam akan banyak belajar mengenai situs ini. Dan langsung saja kita jalan-jalan. Belakang saya sudah nampak Candi Stupa Sumberawan. Nantinya kita akan jalan-jalan ke dalam dan menemui juru pemelihara dari Candi Stupa Sumberawan ini. Jadi kamu harus tetap ikuti virtual tour kali ini. Teman-teman Modul Nusantara, kali ini saya sudah bersama dengan Mas Dika Maulana. Mas Dika ini adalah juru pemelihara dari situs Candi Stupa Sumberawan. Mas Dika, boleh nih nanti kita jalan-jalan sambil Mas Dika menjelaskan. Boleh ya, tapi sebelumnya mungkin biar lebih rileks lagi, kita sambil duduk di sebelah sana, boleh Mas Dika? Boleh. Oke, kita langsung jalan ke sebelah sana ya Mas Dika ya. Oke Mas Dika, di belakang kita ini kan sudah terlihat dengan sangat cantik Candi Stupa Sumberawan ya Mas Dika ya. Ini, nah mungkin bisa dijelaskan sama Mas Dika sebenarnya cerita dari Candi Stupa Sumberawan ini seperti apa Mas Dika? Baik, Candi Sumberawan merupakan satu-satunya candi yang berbentuk stupa yang ditemukan di Jawa Timur. Candi Sumberawan ini diperkirakan dibangun pada abad 14 sampai 15 Masehi. Di dalam kitab Negara Kertagama dijelaskan bahwa Raja Sanegara atau Raja Hayam Wuruk, Raja keempat Majapahit, melakukan perjalanan keliling ke 3 tempat. Yang pertama yakni Kasurangganan, Kedung Biru, dan Kedung Purung. Nah, nama Kasurangganan adalah tempat ini. Jadi dahulu sebelum disebut dengan Sumberawan, tempat ini adalah Kasurangganan. Lalu untuk nama Sumberawannya sendiri dari mana Mas Dika? Kalau Sumberawan diambil dari nama dusun. Nah, terkait Sumberawan, kenapa dinamakan Sumberawan? Sumberawan berasal dari dua kata, dari sumber dan rawa-rawa. Sumber mata air, rawa-rawa ini rawa-rawa karena di sini dulu ketika di tahun 90-an ini masih bentuk rawa-rawa. Nah, ini sumber ini berada di rawa-rawa, maka sumber dan rawa-rawa jadi Sumberawan. Kalau orang di sini bilang rawan atau rowoan, jadi sumber yang ada di rawa. Sumber yang ada di rawa-rawa. Ya. Jadi memang stupa ini dikelilingi oleh sumber-sumber gitu ya. Oke. Dan yang saya tahu dari membaca beberapa referensi memang Candi Sumberawan ini merupakan satu-satunya stupa yang ada di Jawa Timur. Betul. Kalau mungkin di Jawa Tengah kita mengenal Candi Borobudur yang ada 1000 stupanya. Nah, di Jawa Timur ini ada satu stupa, yaitu stupa Candi Sumberawan ini ya Mas Dika ya, benar ya itu? Betul. Ya. Itu mungkin bisa diceritakan Mas Dika. Nah, jadi stupa Sumberawan ini bangunan tunggal. Nah, tidak ada stupa yang seperti di Borobudur. Nah, candi ini cuma stupa tunggal. Nah, namun sayangnya stupa Sumberawan
pada bagian puncak seperti yang kita lihat di belakang, ini bagian puncak atau bagian atas ini kurang sempurna karena pada saat pemugaran tahun 1937 yang dilakukan oleh Dinas Purbakala Hindia Belanda ini mengalami kesulitan, ada batu-batuan yang sudah sebagian besar hilang. Jadi bagian atas mulai pemugaran tahun 1937 sampai sekarang dengan bagian puncak yang kurang sempurna. Di sini suasananya enak sekali ya, Mas Dika. Anginnya kencang. Memang Candi Sumberawan ini berada di lokasi tepat di lereng kaki Gunung Arjuna. Ya, gitu. Jadi suasananya di sini sejuk, nyaman, enak. Jadi kalau untuk teman-teman yang mau rekreasi bisa banget ya ke sini ya, Mas Dika ya. Sambil rekreasi juga sambil mempelajari situs-situs bersejarah yang ada di Malang Raya tentunya. Dan Mas Dika, untuk Candi Sumberawan sendiri dahulunya ini dipakai untuk apa? Kalau biasanya kita tahu candi kan untuk pendarmaan. Ya. Nah, kalau stupa Sumberawan ini bagaimana? Untuk stupa Sumberawan, ya, sebagian besar candi atau stupa itu memang untuk pendarmaan seorang raja. Nah, kemudian tempat untuk menyimpan abu jenazah. Nah, untuk di Sumberawan ini, ketika pemugaran itu tidak ditemukan abu jenazah maupun pendarmaan siapa, ini tidak ada sumber tertulis atau yang istilahnya menjelaskan ini dengan siapa. Nah, jadi kalau dilihat dari fungsi daripada stupa ini ya fungsinya untuk pemujaan. Oh, fungsinya untuk pemujaan Iya, ya. betul. Untuk bersifat religi dan keagamaan ya. Betul, ya. Oke, jadi kalau stupa ini biasanya identik dengan agama Buddha ya? Iya. Oke. Baik, untuk tempatnya sendiri ini kira-kira berapa sih luasnya, Mas Dika, candi ini? Kalau area situs di sini luasnya 50 meter persegi. Kemudian kalau dari bangunan candi ini panjangnya 6,23, lebar 6,23, tinggi 5,2. Setelah dibugar ini, apakah ada situs-situs lain yang ada di daerah Candi Stupa Sumberawan ini? Selama pemugaran tidak ditemukan temuan-temuan lepas. Namun menurut cerita dari kakek saya yang terdahulu, juga juru pelihara pertama kali di sini, memang ada beberapa arca terakota. Nah, menurut penjelasan kakek dulu, arca-arca tersebut sama orang Belanda dimasukkan karung. Oh, arca terakota itu mungkin bisa dijelaskan arca apa itu, Mas? Arca apa ya? Kayak dari tanah liat itu. Oh, kayak gerabah gitu Nah, ya berarti ya. Oke, kayak gerabah. Mungkin kita nanti bisa jalan-jalan ke area sini ya, Mas Dika ya. Boleh. Mungkin ada hal-hal yang menarik yang bisa kita bagi bersama teman-teman dari peserta modul Nusantara ini ya. Mungkin kita bisa jalan-jalan sekarang. Boleh. Oke, Mas Dika. Nah, di depan kita ini sudah ada batu-batuan. Nah, ini batu-batuan ini sebenarnya batu-batuan apa sih namanya, Mas Dika? Kalau ini batuan temuan lepas ketika candi ini dibugar. Batu-batu ini memang ditemukan berada di sekitar sawah yang ada di sekitar sini. Kemudian ada yang di rumah penduduk yang berganti fungsi menjadi apa itu namanya, umpak atau tiang penyangga. Karena 1937 ada pemugaran, maka batu-batu ini Dikumpulkan di sini ya, Mas Ya. Dika ya. Ini kayak semacam apa ya, tatakannya prasasti bukan yang kayak gini nih.
bukan. Bukan ya ini ya. Ini kayaknya batu candi juga. Oh, batu candi. Ya. Kalau yang ini kemungkinan ini adalah puncak dari bagian stupa yang hanya putus. Oh, gitu. Nah, Bukan ini yang kan- stupa ini kan tapi ya. Iya, tapi Oh, gitu. ini kan kayak di Borobudur itu ada segi 8. Iya. Ini bagian atasnya cuma ininya kayaknya bisa rusak. Oh, berarti Kan ini habis bulatan Iya. kemudian ke segi 8. salah satu bagian dari tubuh stupa Sumberawan Atas ya, bagian atas. yang terlepas ya. Ya. Dan di sini. Dan mungkin ini ada semacam seperti, kalau saya lihat sih seperti kursi nih Mas Dika ya. Ini sebenarnya apa Mas Dika yang ini? Kalau para arkeolog menjelaskan bahwa untuk bahan dasar pembuatan arca tapi belum selesai. Bahan dasar pembuatan arca tapi Ya, belum selesai ya. ya. Sama rasanya juga. Sama ini. Ya. Yang kita lihat juga di belakang sini, ini juga ada tumpukan kayak mungkin apakah ini stupa juga Mas Dika? Kalau ini sisa-sisa dari bagian atas. Sisa-sisa dari bagian atas. Candi. Ya, ketika kesulitan menata kembali, jadi Dikumpulkan lagi Dikumpulkan lagi. di sebelah sini ya. mungkin lebih lanjutnya akan ada istilahnya studi lagi, melihat dokumen-dokumen lama, apakah ini masih bisa disusun lagi bagian atasnya. Tapi masih akan ada studi lanjutan lagi Iya, ya Mas Dika ya iya. untuk menyusun stupa Sumberawan ini. Dan kita mungkin bisa jalan lagi ke sebelah sana ya. Ya. Nah, seperti yang dijelaskan Mas Dika tadi bahwa di stupa Sumberawan ini memang dikelilingi banyak mata air atau sumber-sumber gitu Mas Dika nih. Nah, salah satunya adalah sumber yang ada di sini. Mungkin Mas Dika bisa menjelaskan untuk sumber yang ada di sini. Untuk sumber ini memang ada cerita atau folklore ya, yang istilahnya beredar di masyarakat. Jadi ketika pemugaran tahun 1937 ada seekor hewan. Hewan tersebut celeng atau babi hutan sama orang Belanda itu ditembak, kemudian lari ke arah sumber ini. Ketika hewan tersebut masuk ke sumber air ini, kemudian dalam keadaan terluka, kemudian hewan tersebut sembuh. Nah, dari tiga tersebut masyarakat atau orang yang berkunjung ke sini percaya bahwa sumber ini memiliki fungsi untuk pengobatan atau keselamatan. Kalau di sini kan kita bisa lihat ada relief kura-kura. Ya. Di sini apakah ada cerita khusus dari relief kura-kura ini? Nah, kalau kura-kura ini adalah atau simbol dari perwujudan Dewa Wisnu. Dewa Wisnu ketika pengadukan samudra mantana atau pencairan air amerta. Jadi Dewa Wisnu berupa wujud menjadi kura-kura memanggul Gunung Mandara. Gunung Mandara ya. Hidungnya diangkat. Diangkat dengan punggung kura-kura Ya, ini tadi itu. urusan dari Dewa Wisnu. Sedikit cerita tentang konsep pencairan amerta, bahwa ada perebutan antara dewa dengan raksasa. Maka Dewa Wisnu menyamar berupa wujud menjadi kura-kura, kemudian ada seekor naga atau naga basuki atau dewa basuki berupa wujud menjadi ular. Ketika perebutan air amerta, bagaimana cara air amerta ini keluar? Gunung tersebut harus diputar selama 7 kali. Seekor raksasa pegang kepala, dewa memegang ekor. Nah, diputarlah selama 7 kali. Nah, kemudian
keluarlah berbagai macam benda, Benda pusaka. bukan benda pusaka, benda yang juga seorang dewi. Oke. Ada ketika ke pemutaran Gunung Mandara tadi, keluarlah kuda putih sempurna, kemudian Dewi Laksmi, kemudian Dewi Damantari membawa kendi berisi air amerta. Air amerta itu adalah air suci. Betul. Nah, dalam perebutan air amerta tersebut dimenangkan para dewa. Nah, ketika air amerta ini diminum, maka akan terhindar dari kematian. Makanya dewa nggak bisa. Begitu ceritanya. Jadi kita juga lihat ini ada semacam telapak tangan atau kaki ya ini mas? Tangan ya. Itu apakah memang dari zaman dahulu kala sudah ada itu atau memang ini sebagai pertanda aja atau perwujudan? Kalau ini baru mas, Oh baru. pertanda aja. Oh sebagai pertanda saja ya Iya. mas Dika ya. Iya. Ini airnya sendiri ini apakah sudah ada uji lab khusus untuk membuktikan bahwa air ini memang air yang bisa dikonsumsi oleh manusia gitu? Ya, sampai saat ini sudah ada 4 instansi yang sudah melakukan uji lab, dari ITB, kemudian dari Laboratorium Surabaya, kemudian ada 2 instansi dari perguruan tinggi. Ini menyatakan bahwa sumber ini bisa langsung dikonsumsi. Tapi ada cerita menarik dari lab Jerman ketika melakukan uji lab di sumber ini. Ini ada sumber ini mengandung sedikit potensi untuk kecerdasan. Mengandung Jerman. potensi untuk memberikan kecerdasan Kecerdasan. bagi manusia. Iya. Saya harus nyoba ini kayaknya Boleh, ini silakan. biar saya lebih cerdas lagi. Memang ini sangat segar sekali ya Mas Dika ya. Iya. Jadi memang berasal dari sumber langsung dari gunung langsung, Gunung Arjuna yang sudah terkenal dengan kemurnian sumber airnya juga ya Mas Dika ya. Iya. Apakah pernah kering ini Mas Dika untuk sumbernya sendiri? Nah, meskipun dalam cuaca kemarau, sumber ini tetap istilahnya lancar ya. Lancar. Meskipun debit turun, tidak pernah kering. Nah, karena sumber awan ini merupakan salah satu sumber yang terbesar di wilayah Malang Raya. Dan ini mengalirkan air ke seluruh penjuru Singosari. Iya, Oh, hampir betul. 86% yang mencukupi wilayah Kecamatan Singosari. Dan juga sedikit dari Kota Malang. Kalau di sumber ini, apakah ada cerita-cerita, istilahnya cerita-cerita yang di luar logika kita, ketika kalau yang untuk di sumber sini? Kalau sumber ini pernah dulu ketika awal tahun 2000-an, ketika itu ada seorang anak kecil tidak sengaja buang air kecil di tempat ini. Nah, kemudian setelah 3 hari kemudian ada orang tuanya yang datang ke rumah. Nah, singkat cerita, orang tuanya bercerita bahwa anaknya 3 hari berada di rumah sakit, tidak bisa buang air kecil. Nah, kemudian orangnya menjelaskan bahwa pada, kalau nggak salah waktu itu hari Minggu, orang tuanya bilang, "Pak, maaf, anak saya pipis di sebelah sumber ini." Terus kondisi sekarang anak saya di rumah sakit tidak bisa buang air kecil. Kemudian karena kita hidup di Jawa dengan berbagai tradisi, kita memohon kepada Sang Pencipta melalui tradisi Jawa, kemudian diambilkan air dari sini, kemudian dikasihkan anak yang tadi. Langsung bisa sembuh ya Pak ya? Jadi bisa sembuh. Berarti memang intinya kalau kita memang berada di situs sejarah atau di peninggalan-peninggalan itu memang kita tidak bisa bertindak semena-mena ya Mas Dika ya, tetap harus ada etika-etika yang perlu kita jaga. Ya mungkin salah satunya itu adalah cerita dari
anak kecil tadi yang bisa menginspirasi kita bahwa kita tidak boleh semena-mena ke semua tempat gitu ya, tidak semua tempat itu bisa kita langsung untuk jelajahi gitu ya Mas Dika ya. Ya. Nah itu tadi cerita dari Sendang Kahuripan. Nah masih ada satu sendang lagi yang belum kita kunjungi, yaitu Sendang Kamulyan ya. Iya. Kamulyan. Oke, langsung saja kita jalan ke Sendang Kamulyan. Ini yang dinamakan Sendang Kamulyan. Boleh diceritakan Mas Dika Sendang Kamulyan? Sumber ini berasal dari bawah candi yang mengalir ke sumber ini digunakan oleh masyarakat pada bulan Suro Penanggalan Jawa. Ini untuk kegiatan yang namanya sedekah bumi dan selamatan sumber air. Atau sekarang dikemas dengan nama Festival Tirta Amrtasari dengan jargon Mementeri Giri Bumi Amrtasari. Untuk fungsinya dari sumber ini bagaimana Mas Dika? Kalau sumber ini sama, ini sudah diyakini sebagai air amerta, cuma mempunyai fungsi. Kalau sumber yang sebelah sana tadi berhubungan dengan kesehatan atau pengobatan ya, atau bukan orang hidup ya, dari Kahuripan. Nah, sumber Kamulyan ini berhubungan dengan derajat, pangkat, rezeki, jodoh. Derajat, pangkat, rezeki, dan jodoh. Nah, dan jodoh yang terakhir itu ya, yang mungkin kalian tunggu-tunggu. Jadi kalian yang mungkin mau cari jodoh bisa untuk istilahnya bermunajat di sini ya, berdoa tetap ada yang Maha Kuasa, tapi untuk mungkin perantara saja ya Mas Dika ya ini ya. Nah, ini juga sangat penting sekali ya Mas Dika. Saya boleh ambil gini Mas Dika ya? Boleh. Jadi kalau untuk cuci muka gitu bisa Mas Dika? Bisa, boleh. Saya akan mencoba untuk cuci muka dengan air sendang atau sumber Kamulyan ini supaya nanti bisa apa aja Mas Dika tadi? Derajat, pangkat, rezeki, dan jodoh. Nah mungkin yang terakhir bisa merasuk langsung ya ini ya. Coba. Wah ini memang segar sekali sama dengan sendang Kahuripan. Ini sangat segar sekali karena memang ini berasal dari sumber mata air Candi Sumberawan dan Gunung Arjuna. Wah, sangat segar sekali nih. Mantap, sangat segar sekali nih. Oke Mas Dika, selain di hari-hari tertentu tadi, apakah ada hari-hari lain untuk istilahnya ritual di sini? Ya. Itu kegiatan ritual di sini, biasanya masyarakat sini biasanya malam Jumat ini. Kemudian acara tradisi masyarakat desa ini setiap bulan Suro, biasanya di akhir bulan. Nah, kemudian dari umat juga ini biasanya hari Trisuci Waisak. Oh dari Trisuci Waisak. Mungkin ada yang bisa diceritakan lagi mengenai sendang di sini atau sumber di sini? Nah, kita mau berjalan ke tempat yang lain. Sudah ya. Untuk simbol ini sendiri mungkin Mas Dika, simbol dari kepala naga. Itu bagaimana ceritanya? Yang saya bilang tadi sebelah kanan ini perwujudan dari Dewa Basuki yang berbawa wujudan Berbau gunung naga. yang melilit Gunung Mandara. Gunung Mandara itu adalah gunung Arjuna itu atau bukan? Bukan, jadi cerita dari air amerta ini berasal dari India. Oh dari India ceritanya. Oke mungkin kita bisa jalan-jalan lagi mengunjungi situs-situs yang lainnya. Nah di belakang kita ini sudah ada Candi Stupa Sumberawan ya Mas Dika ya.
dan ini peninggalan agama Buddha. Nah, mungkin bisa dijelaskan, kalau candi kan biasanya ada badan candi, tubuh candi, sama kepala candi. Kalau di Stupa Sumberawan sendiri seperti apa, Mas Dika? Sama. Jadi bangunan candi itu terdiri dari 3 bagian. Kalau di agama Hindu itu disebut dengan Burloka, Surloka, dan Swargaloka. Kalau di Buddha ini disebut dengan Kamadhatu, kemudian Rupadhatu, dan yang ketiga yakni Arupadhatu. Kamadhatu ini gambaran manusia hidup di dalam dunia. Kemudian Rupadhatu ini gambaran manusia sudah menghilangkan hal keduniawian atau gambaran alam kayangan. Nah, kemudian yang Arupadhatu ini menggambarkan alam surga. Baik, meskipun ini peninggalan dari agama Buddha ya, tapi kan di Indonesia sendiri kita kan Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Dan juga banyak kepercayaan dan juga banyak agama. Nah, mungkin apa sih biasanya yang dilakukan oleh teman-teman yang berkunjung ke sini selain yang beragama Buddha? Baik, di Stupa Sumberawan ini memang pengunjung kita bagi kategorinya ya. Jadi ada beberapa tamu atau pengunjung yang mempunyai tujuan religi, kemudian sosial, penelitian, kemudian wisata, kemudian dari mancanegara, kemudian dari pelajar atau mahasiswa. Di Sumberawan ini memang 85% ini pengunjung yang datang adalah tamu-tamu yang berkeperluan religi. Dalam itu juga dari agama lain, termasuk dari Kristen, ini biasanya dilakukan kegiatan baptis. Kemudian kalau di Islam biasanya ada ruqyah, kemudian kalau Hindu Buddha ini ada istilahnya kayak penyucian air suci dari Bali biasanya. Kemudian dari teman-teman APK dengan pembayar 3 juta. Begitu ya. Dan tadi kan kita lihat sempat yang pertama tadi kita melihat ada dupa-dupa ya Mas Dika ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman semua bahwa dupa-dupa itu sebenarnya fungsinya atau sebenarnya untuk apa sih dupa itu? Jadi fungsi dupa ini ya kita harus merubah mindset kita. Dupa ini bukan kita tujukan untuk istilahnya siapa yang penunggu sini, bukan ya. Dupa ini adalah sarana wewangian ketika kita memanjatkan doa. Doa ini supaya lebih sampai ke atas, maka kita harus menggunakan sarana wewangian. Nah, zaman dulu memang belum ada minyak wangi seperti sekarang, kita menggunakan dupa. Jadi dupa ini sekali lagi saya tegaskan bahwa sarana untuk wewangian untuk memanjatkan doa. Untuk memanjatkan doa ya, jadi bukan untuk klinik-klinik gitu ya Mas Dika ya. Karena memang kita di sini juga menghargai apa yang ada di sini juga ya, sama-sama saling menghormati karena kita memang kan di sini juga hidup tidak sendiri kan, kita berdampingan juga, jadi kita juga menghormati juga ya apa yang ada di sini kan. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mengikuti kita dari tadi untuk mengelilingi dan berkunjung ke situs Sumberawan ini. Jadi tetap ikuti kita terus di kunjungan-kunjungan virtual tour lainnya. Salam cagar budaya, kunjungi, lindungi, lestarikan. Salam cagar budaya, kunjungi, lindungi, lestarikan. Dadah.